Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ajeng Aisyah Gunawan dengan NIM 2301024-216 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, sudah banyak sekali kita menemui peristiwa-peristiwa di mana anak-anak zaman sekarang yang sangat susah sekali menyerap ilmu dari pendidikan ataupun sekolahnya dikarenakan sikapnya yang bermalas-malasan. Maka dari itu, dalam pembahasan kali ini, saya akan mengangkat waktu dan masa mudamu adalah milikmu. Dari pembahasan tersebut, tak jarang kita ketahui bahwa ada banyak sekali siswa-siswi yang kurang mumpuni atau kurang mencukupi nilainya dalam pendidikan yang menyebabkan mereka tidak dapat naik kelas. Tak bisa dipungkiri, sikap kurangnya menyerap ilmu karena bermalas-malasan tersebut bisa juga karena lingkungan pertemanan terdekat siswa-siswi tersebut. Bisa jadi karena lingkungan pertemanan di dalam sekolah tersebut ataupun lingkungan pertemanan dari luar sekolah. Peristiwa tersebut juga menjadi salah satu kasus pindahnya pendidikan di negara kita Indonesia ini. Keseimbangan yang dimiliki oleh siswa-siswi ini sangat kurang sehingga mereka gampang sekali terbawa arus pertemanan lingkungan yang kurang baik. Sehingga sekolah hanya menjadi tempat formalitas untuk mereka tanpa belajar sama sekali. Bahkan lebih parahnya, terdapat juga peristiwa yang menyebabkan siswa-siswi ini terlibat dalam suatu masalah yang merugikan diri mereka sendiri maupun pihak luar termasuk orang tua ataupun pihak sekolah itu sendiri. Lalu seiring berjalannya waktu, sikap bermalas-malasan tersebut sangat berisiko menjadi perilaku bawaan mereka. Karena selama mereka bersekolah, mereka sulit sekali menyerap ilmu yang dimana ilmu tersebut sangat berguna bagi masa depan mereka. Dan di masa depan yang akan mendatang, mereka bisa jadi sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya ilmu yang mereka peroleh dari pendidikan sebelumnya. Kerugian yang diperoleh bukan lagi ditanggung oleh pihak luar, melainkan oleh diri kita sendiri. Masa depan jadi tidak tertata dan tidak terstruktur. Sikap bermalas-malasan yang terbawa tersebut juga menjadi faktor yang merugikan bagi diri kita sendiri. Hal tersebut menjadikan diri kita sendiri kesulitan untuk menempatkan diri. Masa depan yang selalu kita bayangkan tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya di masa muda. Semakin kita menyia-nyiakan masa muda kita, maka akan semakin besar resiko buruk yang akan kita tanggung nantinya di masa depan. Dulu ada seorang anak yang bernama Reza, di mana dia memiliki kesempatan dan potensi di masa-masa remajanya. Namun sayang sekali, Reza ini sering sekali menyia-nyiakan waktu mudanya dengan mengikuti kegiatan yang kurang positif dan kurang produktif. Alih-alih belajar atau mengembangkan bakat minatnya, Reza lebih sering menghabiskan waktunya di lingkungan pertemanannya yang kurang baik, di mana hal itu menjadikan Reza lebih bergantung diri kepada media sosial, video permainan, atau bahkan lebih buruknya tergabung dalam salah satu tawuran yang terjadi di sekolahnya yang dimana hal itu merugikan dirinya sendiri. Ketika masa mudanya sudah terlewatkan, Reza merasa telah menyesal karena telah melewatkan berbagai peluang dan kesempatan. Karena di masa itu teman-temannya sudah mulai berkali-kali mencapai tujuannya hingga mencapai kesuksesan. Sementara itu, Reza telah sangat menyesal karena menyia-nyiakan waktu masa mudanya dengan cara ini. Lalu hingga pada suatu hari, Reza memutuskan untuk mengubah nasib dirinya sendiri. Walaupun agak sedikit terlambat, Reza akhirnya berfokus pada pendidikan dan menggali bakat minatnya. Lalu pada akhirnya sedikit demi sedikit Reza telah mencapai kesuksesannya. Walaupun rasa penyesalan tentang menyanyiakan masa mudanya masih menghantui Reza. Meskipun saat ini Reza telah mencapai prestasi dan juga kesuksesannya, namun kita telah menyadari bahwa waktu di masa mudanya yang telah ia sia-siakan tidak akan dapat kembali. Masa muda yang telah ia sia-siakan itu masih membekas luka di hati Reza.
Dan belajarlah menyadari bahwa menggapai impian dan mengejar cita-cita di masa dewasa itu memerlukan pengorbanan yang lebih sulit dan lebih besar lagi. Cerita raja ini benar-benar menjadikan arti bahwa masa muda itu sangat berharga dan siapapun itu. Setelah melalui pencariannya di masa muda itu, Raja memutuskan untuk memberikan nasihat kepada teman-teman muda. Manfaatkan setiap kesempatan di dalam waktumu, kejarlah impianmu, dan jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa arti. Selagi kita masih di umur yang muda ini, sudah menjadi kewajiban kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Masih ada banyak waktu yang dapat kita manfaatkan untuk menjadikan diri kita sendiri menjadi versi terbaik untuk mempersiapkan diri menuju masa depan yang akan mendatang. Ilmu bukan hanya tentang dari guru ataupun pemateri yang lain, ilmu juga tentang soft skill yang telah kita peroleh dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berdasarkan pendidikan yang kita peroleh dan kita tempuh dalam dunia pendidikan, maka soft skill yang akan kita dapatkan akan berpengaruh baik bagi diri kita, lingkungan kita, dan masa depan kita nanti. Relasi yang dapat kita kembangkan dengan baik juga akan mendukung pengaruh perkembangan soft skill kita. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari relasi yang telah kita bangun dengan baik tersebut. Perilaku dari orang yang suka bermalas-malasan nantinya akan berbeda. Tidak bisa dipungkiri juga, nanti di masa depan tuntutan bukan hanya tentang materi, namun perilaku bawaan serta soft skill akan memiliki pengaruh besar di masa depan nantinya. Untuk itu, kalian semua berhak untuk memiliki ilmu yang baik dan soft skill yang baik untuk mendukung diri kalian sendiri. Ini semua hanya tentang langkah dan arah yang akan kalian ambil dari kalian sendiri untuk kembali kepada kalian sendiri. Banyak jalan serta pilihan yang akan selalu kita temui di masa depan kita nanti. Selain diri kita sendiri, siapa yang dapat mengarahkan arah serta tujuan hidup kita? Gunakanlah waktu masa mudamu demi menentukan arah langkah masa depanmu nanti. Perdalam dan perbanyak ilmu, luaskan relasi dan bangun soft skill, dan temukan jati dirimu. Masa mudamu adalah milikmu, masa depanmu adalah tujuanmu. Waktu akan selalu berharga. Masa muda adalah bagian dari kehidupan kita. Namun tentang langkah dan arah yang akan kita persiapkan menuju masa depan nanti adalah kehendak dari diri kita sendiri masing-masing. Waktu yang kamu ambil dan kamu gunakan akan selamanya menjadi milikmu dan pilihanmu. Gunakanlah waktu masa mudamu dengan baik. Semoga kamu berhasil menuju perjalananmu di masa depan nanti. Sekian pembahasan singkat dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.